Perkenalkan, nama saya Yeskil Nurat dengan NIM 2315101019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang AI casual, yang dimana contoh yang saya ambil adalah Google Assistant. Baik, kita mulai dari sejarah awal Google Assistant. Google Assistant adalah evolusi fitur Android yang dikenal sebagai Google Now, yang memberi informasi tanpa bertanya. Google Assistant diluncurkan pada Mei 2016 sebagai bagian dari aplikasi perpesanan cerdas Google Allo. Tidak lama setelah itu, Google Assistant melakukan lompatan ke ponsel Google Pixel. Google Assistant hanya tersedia di lini Pixel untuk sementara waktu. Tetapi sekarang, gratis untuk diunduh bagi siapapun yang menggunakan Android 5 Lollipop atau lebih tinggi. Selain dukungan Android Wear, ada aplikasi Google Assistant untuk iOS dan jajaran speaker pintar Google Home yang didukung oleh asisten Google juga. Manfaat Google Assistant yang pertama adalah pemberi informasi, di mana di sini kita dapat mencari informasi ataupun mendapatkan informasi tanpa harus mengetik. Nah, di mana terdapat perintah suara yang dapat memudahkan kita untuk mencari informasi yang kita inginkan. Yang kedua, menjalankan perintah untuk terhubung ke aplikasi lain. Google Assistant mempunyai fitur untuk link atau terhubung dengan aplikasi lain yang dimana ini mempermudah kita dalam menjalankan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Yang ketiga, memainkan musik dan video. Nah, Google Assistant juga bisa terhubung dengan aplikasi yang ada di dalam perangkat kita, yang dimana dapat memudahkan kita untuk membuka musik dan video. Yang ketiga, mengirim pesan dan melakukan panggilan. Nah, hal ini membuat kita tidak perlu lagi membuka ataupun menekan aplikasi untuk melakukan panggilan. Kita cukup melakukan perintah suara dan Google Assistant akan membuka ataupun melakukan panggilan untuk kita. Nah, selanjutnya ada menerjemahkan bahasa. Seperti halnya Google yang merupakan AI untuk mencari informasi, Google Assistant juga memiliki fungsi yang sama, yaitu dapat menerjemahkan bahasa. Yang ketiga, sebagai pengingat. Kita dapat membuat ataupun menetapkan beberapa pengingat di Google Assistant untuk acara-acara khusus atau mengingatkan kita tentang jam-jam khusus yang dapat mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada pengingat cuaca dan lalu lintas. Nah, di sini Google Assistant juga mengakses beberapa aplikasi ataupun web khusus yang dimana isinya adalah membahas tentang cuaca maupun lalu lintas yang terjadi. Di mana Google Assistant akan memberikan informasi kepada kita, mempermudah kita dalam menjalani hari dan aktivitas yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah gratis. Betul, Google Assistant memberikan layanan ataupun akses ke dalam web mereka dengan gratis, tidak memungut biaya apapun. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan dari Google Assistant, di mana penerapan yang dapat dilakukan adalah dapat menggunakan suara ataupun mungkin fitur suara untuk mengetik pesan, menambahkan emoji, dan mengirim pesan dalam berbagai bahasa dengan lancar. Yang dimana Google Assistant akan otomatis mendeteksi bahasa yang kita ucapkan, kemudian mengetik dan mengirimnya ke orang yang kita inginkan. Nah, penerapan Google Assistant ini bukan hanya pada fitur suara, namun juga pada fitur pengingat, juga pada fitur yang menghubungkan Google Assistant dengan barang-barang lain atau hardware lain yang sudah include ataupun sudah bisa berhubungan dengan Google Assistant. Nah, selanjutnya adalah tantangan yang dialami dalam perkembangan Google Assistant. Yang pertama adalah keterbatasan komputasi. Nah, di mana tidak setiap masalah dapat dijalankan atau dibantu penyelesaiannya oleh Google Assistant. Yang kedua, kekurangan data dan data yang ada di dalam Google Assistant tidak terstruktur. Nah, hal ini bisa terjadi karena banyaknya orang-orang yang melakukan ataupun memasukkan data Google Assistant, namun tidak semuanya itu dapat dikatakan benar. Yang ketiga, interpretasi dan kepercayaan. Nah, sama seperti yang kedua tadi, di mana adanya ketidakpercayaan dari user kepada aplikasi ataupun Google Assistant. Nah, yang keempat adalah kesalahan dan bias. Nah, di sini terjadi banyak penyalahgunaan Google Assistant
serta kesalahan dari user tentang bias dari penerapan ataupun mungkin fungsi dari Google Assistant ini. Yang kelima adalah keamanan dan privasi. Seringkali banyak orang merasa bahwa privasi mereka itu tersebar ataupun mungkin tidak menjadi privasi lagi sejak menggunakan Google Assistant. Juga adanya masalah keamanan, di mana seringkali data-data diri itu dapat diambil oleh orang lain. Nah, kesimpulannya adalah Google Assistant merupakan alat canggih yang dapat mempermudah rutinitas harian dan dapat memberikan informasi di mana membantu kita juga untuk melakukan pekerjaan seperti menyalakan lampu, menyalakan AC, menyalakan peralatan-peralatan rumah, juga menemukan ponsel ketika hilang. Nah, bagian terbaik dari Google Assistant adalah bisa kita gunakan di mana saja selama ada koneksi internet. Namun, Google Assistant juga pastinya memiliki banyak kekurangan. Nah, maka dari itu, sebagai user, kita harus bisa menggunakan Google Assistant sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan porsi yang seharusnya. Sekian dari saya, terima kasih.